Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Indralaya akan membahas mengenai penelitian pengembangan berbasis Project Based Learning. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya, Ayu Agustin, dengan NIM 06101181924005 Angkatan 2019 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Kristareza Pacinaka dengan NIM 06101181924004 Angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Widya Sari dengan NIM 06101181924003 Angkatan 2019 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. penelitian pengembangan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan penelitian pengembangan berbasis Project Based Learning. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai penelitian pengembangan berbasis PJBL. Kedua, jelaskan materi tersebut. Ketiga, rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Menurut Sugiono 2011, metode penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Adapun beberapa tujuan penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan, diantaranya yaitu menjembatani kesenjangan antara suatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Adapun macam-macam model penelitian pengembangan yaitu: pertama, model Brock dan Gale, kedua, model 4D, ketiga, model 4STMD, keempat, model EDI, kelima, model Dickey and Carey, keenam, model Rountree, ketujuh, model Tesmer. Berikut ini contoh penelitian pengembangan yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian model 4 STMD. Model 4 STMD ini dikembangkan oleh Saiful Anwar, yang dimana disebut sebagai 4-Step Teaching Material Development, di mana proses ini merupakan tahapan bagaimana bahan ajar diolah sehingga siap disajikan oleh guru sebagai bahan mengajar atau siap dipelajari oleh siswa sebagai bahan ajar mandiri. Dalam penelitian pengembangan menggunakan model 4 STMD terdapat 4 tahapan. Pertama, tahap seleksi. Kedua, tahap strukturisasi. Ketiga, tahap karakterisasi. Dan keempat, tahap reduksi. Pada tahap seleksi, peneliti melakukan beberapa langkah pekerjaan, yaitu seleksi materi, seleksi sumber, dan seleksi nilai. Seleksi materi dilakukan dengan tahapan wawancara kepada guru yang bersangkutan agar bahan ajar yang dikembangkan mengacu pada standar isi yang ada pada kurikulum dan kompetensi dasar, yang dimana pengembangan label konsep dari indikator. Selanjutnya yaitu seleksi sumber, di mana mengumpulkan sumber bacaan berupa buku teks, jurnal, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya seleksi nilai, di mana pendidikan nilai terkait materi yang dianalisis yaitu aspek nilai yang terkait materi yang akan dikembangkan. Pada tahap strukturisasi, bahan ajar merupakan penyusunan bahan ajar berdasarkan urutan dan sistematika bahan ajar. Oleh sebab itu, bahan ajar yang telah diseleksi perlu distrukturisasi secara didaktif sesuai dengan karakteristik struktur bahan ajar. Pada tahap ini, struktur bahan ajar dilakukan dalam 3 bentuk struktur materi, yaitu peta konsep, struktur makro, dan multiple representation. Tahap karakterisasi. Pada tahap ini, pengembangan harus melakukan karakteristik bahan ajar yang dilihat dari sisi tingkat kesulitannya. Karakteristik bahan ajar ini diperlukan agar bahan ajar yang termasuk kategori sulit
dapat diolah atau dikemas secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing konsep, sehingga bahan ajar tersebut sesuai dengan pandangan siswa. Pada tahap karakterisasi, pengembangan bahan ajar diuji dengan analis kevalidan untuk menentukan kategori kevalidan dari bahan ajar. Dan untuk validasi ini diperlukan dengan validator ahli, yaitu validasi materi, validasi pedagogik, dan validasi desain. Pada tahap karakterisasi, bahan ajar dilakukan dalam 3 bentuk struktur, yaitu pengembangan instrumen, di mana penyebaran angket yang telah divalidasi oleh validator ahli. Kedua, uji lapangan. Uji ini dicoba ke mahasiswa dengan menggunakan uji terbatas, yaitu kelompok kecil berjumlah 3 orang mahasiswa dan kelompok besar berjumlah 9 orang mahasiswa. Tahap reduksi didaktif. Pada tahap ini, proses reduksi didaktif merupakan mengurangi tingkatan kesulitan suatu bahan ajar menjadi bahan ajar yang lebih mudah, sehingga materi tersebut lebih mudah dipahami siswa oleh tingkat tertentu peserta didik. Pada tahap ini, mengurangi tingkat kesulitan materi yang dimana peneliti pengembangan bahan ajar menguji dengan pretest dan posttest. Kesimpulan. Pertama, metode penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Kedua, dalam penelitian pengembangan menggunakan 4 STMD terdapat 4 tahapan, yaitu tahap seleksi, tahap strukturisasi, tahap karakterisasi, dan tahap reduksi. Ketiga, penelitian pengembangan menggunakan model-model Brock dan Gale, model 4D, model 4 STMD, model Eddy, model Dickey and Carey, model Rountree, dan model Tesmer. Sekian penampilan video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.